Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat atau mengkoneksikan Android kita ke API. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana menghandle semua itu, kayak loadingnya, terus nanti ada ketika responnya sukses, ketika responnya gagal, itu bagaimana kita menghandle, akan kita pelajari di video kali ini. Tapi sebelum itu saya ada sedikit info, dan supaya teman-teman tidak salah persepsi atau salah paham. Jadi ketika saya nge-upload video ke 13 itu saya meninggalkan komentar, "Halo, tutorial 14 dan 15 sudah bisa dilihat di aplikasi Breakcode ya." Nah, tapi ada yang ngebales, "Ya, jadi nggak upload lagi di YouTube ya, Bang?" Bukan seperti itu, tetap saya upload di YouTube, cuma saya hold, saya tahan. Sama seperti ketika saya nge-publish video ke-12. Nah, sebenarnya sudah ada video ke-13 sama video ke-14, cuma saya hold. Nah, ketika saya nge-publish video ke-13, itu saya upload video ke-15. Nah, sama sama kayak ini nanti. Ini saya record video ke-16, tapi baru video ke-13 yang ada. Nanti ketika video 16 ini saya upload, berarti video ke-14 itu saya publish, baru teman-teman lihat. Nah, nanti saya akan meninggalkan komentar di sini, "Halo, tutorial 15 16 sudah upload ya," kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi emang emang seperti itu, saya sebenarnya udah ada. Ini yang publish baru 13, tapi sebenarnya udah ada video 15 sama 14. Cuma statusnya unlisted. Cuma anyone with the video link can see this video. Cuma orang-orang yang punya linknya yang bisa lihat. Nah, cara untuk mendapatkan linknya bagaimana? Teman-teman bisa buka aplikasi Breakcode. Di sini udah aku kasih linknya. Ini aplikasi saya sendiri yang ngembangin. Nah, di sini video kan sekarang baru 13, tapi udah ada 14 sama 15. Teman-teman bisa buka ini. Cara bukanya ya nanti mungkin ya ketika buka aja salah satu, misal video 13, terus nggak harus dilihat di video ini, nggak harus di aplikasi ini, tapi teman-teman bisa mendapatkan linknya itu di sini. Nah, ini bisa di copy URL-nya, copy URL-nya, terus teman-teman copy aja di browser kayak gitu, atau nanti teman-teman share. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat API. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman share aja. Misal di sini nanti pasti ada, misal WA, Instagram atau Telegram, itu nanti muncul di sini semua harusnya. Jadi teman-teman share aja ke WhatsApp teman-teman, nanti bisa dibuka di browser. Tapi ya videonya memang saya hold, dan untuk mengaksesnya itu butuh koin teman-teman. Di sini harga per videonya itu 10 koin. Nah, 10 koin itu teman-teman ke koin shop. Di sini 30 koin itu harganya 7.500, itu berarti setara satu video 2.500, yang nggak terlalu mahal harusnya. Terus kalau pengen yang lebih murah ya beli aja yang 100 koin 15.000, jadi per videonya itu hanya 1.500. Enggak, ya buat teman-teman yang mungkin pengen lihat videonya secara nggak harus nunggu publish dari YouTube, ya bisa diakses di sini. Kalau nggak mau ya nggak masalah, nggak ada paksaan teman-teman kayak gitu ya. Jadi ini saya jelaskan karena mungkin ada yang masih belum paham, atau ya biar nggak salah paham juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bukan ketika saya mengupload atau memberi komen seperti ini, bukan berarti saya nggak upload di YouTube. Tetap saya upload di YouTube, cuma saya hold. Nah, kalau teman-teman mau mengakses video tersebut, teman-teman bisa ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Dan ya supaya ini juga salah satu apa ya, ya ini nanti harapannya ke depannya itu ya teman-teman, ini tuh nanti nggak cuma saya ngupload video di sini, tapi nanti ada teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman sendiri kalau mau bikin YouTube yang isinya tutorial, bisa join di sini. Terus aplikasinya atau videonya tuh bisa dijual di sini kayak gitu. Harapannya ke depannya seperti itu. Makanya saya membuat ini untuk membuat platform baru untuk ya jual beli tutorial gitulah intinya. Oke, itu aja untuk intronya. Kita lanjut ke materi awal kita, melanjutkan untuk yang login kemarin, handle responnya. Jadi di sini teman-teman, ini saya tutup.
Jadi di sini kita kemarin sudah bisa connect ke API-nya, terus kita akan coba. Oh ya, di sini untuk SAM-nya saya nyalakan dulu. Saya nyalakan, terus aplikasi Laravel-nya juga saya nyalakan. Di sini saya ketik PHP Artisan Serve. Oke, sudah nyala semua. Terus kita coba login ya teman-teman. Ini aku coba run lagi aplikasinya. Terus nggak usah kita langsung aja biar nggak terlalu banyak ngeran. Teman-teman buka pada bagian core, data, repository di app repository. Nah di sini kita kemarin hanya sekedar menampilkan lognya aja bahwa di sini tuh error, nanti di sini tuh sukses kayak gitu. Terus harusnya kita itu pengen respon-respon ini bisa kita tangkap di loginnya. Jadi ketika kita mau apa itu harusnya masuk di sini. Ada keterangannya atau ada toa segala macam. Caranya gini teman-teman. Teman-teman bisa ini harusnya bukan di sini ya. Biar lebih enak kita buat sebuah function baru public public function login gitu aja. Nah, di sini nih kita cut semua, kita taruh di dalam login. Di dalam function login, untuk loginnya kita panggil functionnya. Ini nggak perlu public karena function ini udah public di awal. Harusnya private sih, bukan public, private. Nah, oke. Harusnya ya teman-teman. Kalau oh ya ini tadi udah saya run, coba kita coba login. Nah, di sini ketika saya masuk dengan kondisi si password ini kosong, itu harusnya ada apa kayak ini kita sebenarnya bisa ngakses ke URL-nya, ke API-nya, cuma harusnya di awal itu udah ada validasi bahwa password tidak boleh kosong atau email tidak boleh kosong atau email salah gitu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita buat aja di sini if jika binding, kita panggil layoutnya binding .edit email. Nah di sini ini itu kita bisa menggunakan is empty. Nah, is empty di sini itu hanya bisa teman-teman akses jika teman-teman nggak install atau menggunakan library dari saya. Ini library ini. Jadi teman-teman harus tambahkan ini dulu supaya bisa mendapatkan is empty. Kalau nggak pakai library saya nggak ada nih is empty. Normalnya harusnya text.isEmpty. Jadi ada tambahan teks di depannya. Nah, di sini kadang ada harus tambahkan apa? Null exception. Nah ini kadang saya terlalu lama, jadi saya singkat, saya potong. Jadi is empty ini saya buat sendiri, is empty. Jadi nggak ada ya teman-teman. Ini tambahkan aja di sini. Jika si binding email ini empty, kita return. Kita tambahkan aja return di depannya. Artinya jika email kosong atau edit email ini kosong, jadi return udah berhenti di sini. Sama kayak kalau kita bikin di sini binding .edit password .isEmpty kita return juga return. Nah di sini ada magic teman-teman, ada magicnya. Coba saya run, saya tunjukkan. Oke, ini udah keren. Coba ketika saya klik masuk, nah di sini ada langsung error, kolom tidak boleh kosong. Ini karena ketika kita ngakses ini terus didetek ketika si emang empty atau kosong, dia akan ada muncul kolom tidak boleh kosong. Nah ini kalau pengen mematikan teman-teman tambahkan aja di sini false. Maka set errornya itu nanti nggak keluar lagi teman-teman. Coba ya sekali lagi, ketika ini saya kasih false, maka kalau saya klik di sini masuk, nah dia nggak nge-return si apa tadi, ada error. Nah karena yang email tadi masih statusnya itu defaultnya true, maka ketika kosong kolom tidak boleh kosong. Kayak gitu ya teman-teman. Ini sekedar info aja. Ini saya hapus biar ada validasi bahwa password tidak boleh kosong. Nah, ketika tidak boleh kosong berarti harus diisi dua-duanya. Misal di sini imtisto@gmail.com. Ini passwordnya 123. Oh, bukan imtisto tapi tisto aja. Ini email saya imtisto. Passwordnya 1234567 masuk. Nah, di sini sebenarnya kita udah bisa masuk, tapi kita nggak dapat responnya. Nah, akan kita coba handle responnya itu di sini. Tapi kita harus ke ini dulu, ke ujung pangkalnya. Ujung pangkalnya itu ada di remote, di network, di API service. Nah, di sini ujung pangkalnya.
kita itu bisa mendapatkan responnya itu sebenarnya yang handle adalah di sini di dalam generic request body-nya ini. Jadi ini kita bisa rubah caranya, kita bisa mendapatkan responnya itu biasanya seperti ini. Akan saya tunjukkan satu persatu jadi teman-teman juga tahu. Di dalam remote ini kita buat satu namanya package respon, misal response. Kita buat responnya. Responnya itu apa? Di sini kita buat aja satu kelas Kotlin namanya misal login response. Ini saya tunjukkan yang salah ya, bukan salah sih. Bisa seperti ini tapi tidak efektif. Tapi nggak apa-apa, kita tunjukkan aja. Jadi di sini isinya apa? Isinya itu sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Jadi ini saya buka postman-nya, atau dari sini deh. Dari mana tadi? Dari run. Ini kan kita dapat responnya ya teman-teman. Kita dapat responnya. Terus kita taruh di JSON viewer. Ya di sini kita paste di sini. Atau di sini aja deh, di postman aja biar kelihatan lebih jelas. Ini ada konflik. Oh, ini kita register di sini. Kita send. Password salah. Sebentar, ini saya buat benar aja dulu. Send. Nah, di sini kan kita punya data ya teman-teman. Di sini datanya itu ada code, ada message, terus ada data. Jadi kita membuat responnya ini. Kita buat untuk menghandle responnya di sini. Jadi pertama yang ada di dalam sini adalah kita membuat variabel namanya code sama dengan bukan sama dengan, tapi kita sebutkan tipe datanya, misal integer. Kita buat nullable aja. Terus file file message. Kita tipe datanya string. Kita buat dia untuk nullable, terus koma sama file data. Terus di dalam sini itu tipe datanya apa teman-teman? Tipe datanya itu ada, berarti kita harus membuat sebuah model. Kemarin kita udah buat modelnya belum ya? Belum, kita belum buat modelnya. Berarti di sini itu kita anggap saja nih ini kalau kita untuk keseluruhan itu berarti kan ini tadi kita buat login respon untuk responnya. Berarti kalau kita mau mendapatkan ini data ini, berarti ini kita membuat model baru seperti yang di Laravel sebelumnya. Kita membuat model untuk menampung ada ID, nama, email, phone, email verification, bla ini dan seterusnya. Ini kita copy. Kita buat, kita taruh di dalam satu model. Jadi kita buat di source ini, kita buat package baru namanya model. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan new Kotlin data class file from JSON, tapi nanti pastinya teman-teman nggak ada ini kalau teman-teman belum menginstal plugin-nya. Jadi teman-teman untuk menambahkan plugin-nya itu bisa ke file, terus ke setting. Di setting ini ada plugin. Nah, ini pergi yang ke marketplace, teman-teman apa ya namanya? Namanya itu JSON to Kotlin. Teman-teman cari di sini JSON to Kotlin. Nah, yang biru-biru ini ada JK, bukan Yusuf Kala, tapi JSON to Kotlin, JSON Kotlin. Ini teman-teman install, karena di sini saya udah install. Cara installnya tinggal klik aja di sini install, nanti akan otomatis ke install kayak gitu. Nah, kalau udah diinstal baru teman-teman bisa tambahkan, misal di sini new JSON to Kotlin. Teman-teman copy yang ini tadi, yang dari kurung kurawal atas sampai bawah, kurung kurawalnya penutupnya teman-teman paste di sini, terus kasih nama misal login, atau harusnya di sini tuh bukan login ya teman-teman, tapi ini adalah informasi user kita. User kita itu punya nama Tisto, emailnya ini, terus punya ini, berarti bukan login di sini, tapi kita kasih nama user untuk menampung informasi usernya. Oke. Kalau udah di advance ini harusnya cuma sekali aja sih teman-teman. Untuk propertinya itu buat keywordnya itu val, terus di type-nya itu nullable, di annotation-nya none, terus ordersnya itu nggak tahu ini default-nya apa, tapi
klik aja yang enable order by alphabetical sama auto detection schema, terus di extensionnya ini tinggalkan cuma centang aja yang enable parcelable support. Ini harusnya nggak usah, ini di enable aja, jadi nggak ada yang di enable di extensionnya. Terus klik OK, terus habis itu ini advance cuma sekali aja ya teman-teman, jadi itu tadi cuma sekali aja, terus di generate, maka nanti otomatis di sini ada user, ada data class baru namanya user, ada informasi segala macam ini, ada create add, update add, ya sesuai apa yang ada di sini. Ini udah di generate kan. Terus si user ini kita taruh di sini. Data ini berarti tipe datanya adalah user. Nah, seperti ini kita buat new label. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah cara pertama. Nanti akan saya tunjukkan untuk cara yang lebih advance-nya seperti apa. Karena nanti harusnya login respon ini nanti aja. Kita cukupkan di sini. Ini harusnya koma ya. Oke, sudah. Terus untuk yang login respon ini baru kita tambahkan di sini login respon. Login respon. Nah, bukan login request tapi respon. Response. Oke, baru di sini nanti di app repository. Oke, di sini teman-teman lihat kan berubah jadi login respon yang awalnya itu kalau kita ubah sebelumnya. Nah, request body, maka di sini request body, tapi karena di sini kita ubah menjadi login respon, maka di sini juga menjadi login respon. Jadi nanti kalau misal ini sukses, kita udah emit ini bla 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 ini, terus kita tangkap di sini di login, di mana ya, di login activity, di sini juga berubah menjadi login respon, maka ketika anggap saja cuma sukses, jadi di sini tuh hanya menghandle ketika sukses, karena untuk errornya belum kita handle. Berarti di sini tinggal kita towas saja, misal untuk towasnya ya teman-teman, normalnya itu harusnya manggil gini, towas dot make text this, panjang banget, terus pesannya apa, panjang towasnya, towas dot short dot show. Nah, ini normalnya harusnya teman-teman seperti ini untuk membuat sebuah towas, tapi teman-teman bisa gunakan library dari yang udah saya sediakan, tinggal show. Nah, kayak gini. Teman-teman tinggal tambahkan message-nya ada, misal, nah di sini kan ada login respon, kita dapat login responnya, kita tambahkan aja misal selamat datang, nama usernya misal kita plus tambahkan, kita panggil it. Nah, ini di sini it ini kembali ke sini ya teman-teman, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, karena kemarin kan ada teks dia tipe datanya string, karena login ini tipe datanya login respon kembalian dari sini, dari emit ini, maka login ini adalah login respon. Terus kita mau dapetin datanya, berarti kita it.data, data ini kembalinya ke sini, data dia tipe datanya user, kelas user, nanti kita bisa dapetin .name. Oke, name. Nah, seperti ini untuk mendapatkan namanya. Karena di sini semua null label, kita tambahkan null exception-nya. Apa ini? Tanda seru kayak gini. Kalau kita run, nanti kita dapat error responnya. Di sini ada error unresolved bla bla bla, ini coba aku kasih tanda kurung, tanda tanya, sorry, masih salah juga ya. Tadi kurang tahu kenapa kok nggak bisa, kenapa tadi ada error, tapi amannya teman-teman pakai tanda tanya aja. Untuk ini tadi nggak tahu kenapa tadi kok error, tapi sekarang tiba-tiba bisa sendiri. Tapi amannya teman-teman pakai tanda tanya, jangan pakai yang tanda seru 2. Oke, di sini kalau kita nanti berhasil login di sini, sebentar saya run lagi. Kalau kita berhasil login, karena di sini saya dapat it, artinya login responnya, kita dapat login responnya, terus data ini adalah datanya, ini data yang datanya itu isinya ada name, email segala macam. Terus di login ini saya ambil namanya, maka kalau kita login di sini, kita login, maka nanti oke, selamat datang di situ, kayak gitu ya teman-teman. Ini ada towas, ini saya hapus, jadi cuma satu aja. Terus bagaimana kalau kita handle errornya, misalnya ini saya errorkan, di sini saya tambahkan 0 gitu kan, pasti nanti kemungkinan bakal error.
karena kita nggak dapat data. Nah, di sini password salah, dan password salah ini kita nggak dapat kembalian apa-apa teman-teman, karena di sini ketika error cuma larinya bukan ke sini, bukan ke emit sini, tapi ke sini. Nah, kalau kita emit errornya, misal kita masukkan errornya apa gitu kan, error, maka di sini ada flow-nya ini, itu jadi di sini error. Nah, di sini jadi error. Nah, supaya kita nggak error, cuma supaya kita bisa apa ya istilahnya itu, kembalikan sedang state-nya itu sedang apa, sedang error, sedang success, atau sedang loading, itu kita tambahkan satu file lagi di dalam sini, di dalam networknya sini. Teman-teman buat satu file lagi, namanya state. Jadi state di sini itu nanti untuk menghandle, di sini kita tambahkan enum, karena emang datanya nanti itu cuma kayak gini doang. Jadi pertama success, terus ada loading atau error sama loading. Jadi ini tuh state untuk ngasih tahu nanti tuh statusnya itu kita success, error, atau loading kayak gitu kan. Jadi ketika kita nge-submit, ketika kita ngirim ini, harusnya itu ada loading, tapi ini karena cepet banget jadi nggak kelihatan loadingnya. Harusnya kadang ada loading, nunggu sebentar ketika internet lagi lemot kan ada loading gitu kan. Baru nanti responnya itu sukses atau gagal itu nanti dikasih tahu. Nah, ini kita buat enum kelasnya untuk ngasih tahu ada state, sukses, error, sama loading. Terus di dalam sini kita tambahkan satu file lagi, tapi saya akan copy aja. Namanya itu resource. Kayak gini. Ini adalah penerapan generic data yang lebih advance lagi, tapi teman-teman ikuti aja. Ini saya menjelaskannya juga agak ribet, tapi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada success, error, loading, ini untuk handlernya. Terus kita ngambil dari state success ini tadi. Ini saling berhubungan teman-teman. Nanti juga ada body di sini untuk ngambil body datanya. Harusnya body atau data ya? Data, jadi nggak apa-apa. Ada state, data, message. State itu untuk handle state-nya lagi apa, loading, error, atau apa. Terus nanti datanya, ketika datanya berhasil itu kita dapat nih loh datanya. Terus nanti ketika ada error itu kita kembalikan message. Singkatnya seperti itu, tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman pokoknya ikuti aja. Jujur dulu ketika pertama kali memahami ini juga agak pusing, tapi lama-lama juga paham sendiri. Jadi nanti teman-teman kalau udah bisa membaca kode program dengan lebih baik, maka teman-teman seperti ini kayak gitu. Jadi untuk sekarang teman-teman ikuti aja, nggak apa-apa. Terus kita kembali lagi ke app repository. Nah, di app repository ini kita kenalkan di sini. Bukan kita kenalkan, tapi kita panggil aja resource yang ini ya teman-teman. Resource yang ini. Resource, terus kita tambahkan di sini emit. Kita bisa manggil ini kan, di sini ada error, loading, sama success sesuai dengan yang ada di dalam sini. Ada success, error, loading. Kita panggil pertama. Jadi ketika sebelum si function login ini mengakses ke API, kita tambahkan aja loading di sini. Nah, untuk datanya kita null aja. Null. Tapi bukan seperti ini. Salah, ada satu lagi. Kita emit. Artinya kita kembalikan datanya dulu. Kita kembalikan datanya, kita emit resource yang statusnya itu kita lagi loading. Nah, ketika nanti kita sukses di sini ya teman-teman, kita sukses di sini, kita emit aja. Kita emit. Bukan, ini bodinya salah. Bodinya harusnya kita resource nggak pakai buka kurung, kita tambahkan sukses. Terus datanya apa? Datanya kita nggak perlu mengembalikan langsung login respon. Kita cukup, yang kita butuhkan hanya si user, data usernya. Berarti di sini kita body data tanda buka kurung ini, tanda tanya lagi, udah data doang, sampai data, karena data ini nanti udah user ya teman-teman. Oke, terus ini ketika sukses. Terus ketika error kita tinggal panggil aja di sini, kita emit lagi, terus kita panggil resource dot, kita panggil errornya, terus message-nya apa? Message-nya itu misal kita terjadi kesalahan gitu ya, terjadi kesalahan.
message-nya, terus datanya itu 0. Nah, kayak gini. Sama halnya untuk yang di sini, di error yang ada di sini juga kita emit, kita kembalikan aja lagi. Terjadi kesalahan, tapi kita nggak usah terjadi kesalahan, kita tambahkan untuk errornya itu kita ambil dari si exception-nya. Jadi seperti ini, terus kita tambahkan karena ini tipe datanya itu nullable, artinya null di sini. Found string tanda tanya artinya ini nullable, request-nya itu require-nya itu string biasa, maka kita tambahkan di sini. Kita cek, kita bisa kasih validasi ketika emang si message-nya ini null, kita kembalikan lagi terjadi kesalahan. Kayak gini. Ketika ini terjadi kesalahan ini dipanggil ketika memang message-nya ini null. Ini kesalahan, ada A di sini. Oke. Tapi tetap kita return aja errornya. Log errornya itu plus a.message. Kayak gini. Jadi nanti di lognya juga tetap muncul apa sih salahnya. Coba kita run. Coba kita lihat di sini. Kita login, kita gunakan password yang salah. Kita masuk. Nah, selamat datang null. Kenapa null? Karena di sini tuh emang kita tadi kembaliannya, mana tadi di login activity, seharusnya kita buat validasi di sini. Kita pakai when si it atau state-nya ini kita, kenapa ini null? Required when found resource dot state. Oke. Oh, when, sorry, bukan will tapi when si it ini kita panggil state yang dari resource network tadi. Jika si ini itu sukses, maka kita kembalikan gini. Oh, salah, harusnya state jika sukses kita ngelakuin apa, terus kita state ketika error kita ngelakuin apa, terus ketika sedang loading state.loading kita ngelakuin apa. Kayak gini. Oke, ini ketika sukses, kita tahu suksesnya. Selamat datang siapa? Kita ambil body it.data.name, benar, udah sama seperti sebelumnya. Nah, kayak gini. Terus ketika error kita tawas error. Nah, di sini ada tawas. Teman-teman juga bisa menggunakan di sini show tawas itu untuk tawas yang normal. Kalau mau menampilkan error, tawas error, teman-teman tambahkan aja di sini. Nanti tawasnya juga berbeda. Tawas error. Errornya apa? Kita bisa tambahkan di sini it.message. Terus di sini harusnya udah normal sih. Message-nya itu misal terjadi ini ketika sama ini it.message karena dia nullable datanya. Ketika nanti memang benar-benar null, kita buat dia misal terjadi kesalahan. Kalau enggak error, enggak null, nanti berarti ada message di sini, nanti akan keluar message aslinya. Tapi di sini misal aku jangan terjadi kesalahan, tapi error guys. Terus ketika loading, di sini harusnya ada itu teman-teman, sebuah loading. Caranya teman-teman bisa panggil loading, bisa nggak sih? Ada nggak sih loading? Saya nggak membuat loadingnya teman-teman. Jadi anggap saja loadingnya itu saya membuat di sini login di paling depan, di paling bawah sini saya membuat progress bar ini wrap semua deh, wrap. Terus aku taruh di tengah, center in parent true, terus ID-nya itu PD gitu aja, progress dialog atau progress bar. Terus saya buat visibility pertamanya itu dia gone. Oke, saya gone. Terus nanti saya panggil di sini ketika loading, ketika state-nya ini loading, maka saya panggil si binding PD tadi, binding.pd. Terus teman-teman bisa panggil aja toVisible. Nah, toVisible di sini itu tidak ada di Kotlin bawaan, tapi di sini juga library dari saya. Kalau dibuka ini, inyong ini, jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan,
Kalau saya bilang bahwa to visible ini dari library saya, jadi teman-teman harus tambahkan ini my helper implementasi bla 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 ini untuk mendapatkan library-nya. Kalau normalnya itu harus kayak gini, visibility sama dengan view dot visible. Nah, ini terlalu panjang ya teman-teman, jadi saya persingkat aja jadi to visible kayak gini. Nah, kalau nanti ada responnya, berarti binding ini tinggal tambahkan to gone. Sama di sini ketika udah dapat responnya jadi to gone. Oke, kita coba ketika sukses bagaimana, ketika error bagaimana. Oke, di sini udah keren. Coba ke sini terus kita coba yang sukses dulu. Nah, tadi ada loading nih. Nah, ada loading kan. Jadi ketika state-nya itu lagi loading, maka ada muncul loading. Ketika sudah sukses, loadingnya hilang, terus ada tulisan selamat datang Tisto. Tapi kalau salah, coba masuk. Nah, terjadi kesalahan, error, ada message dari sini tadi. Terus ini aku coba dulu bagaimana kalau kita pengen mendapatkan error dari sini. Oh, ini kok nggak kelihatan ya. Sebentar saya run ulang. Nah, di sini kalau kita coba run, coba passwordnya salah, kita masuk. Di sini kan ada message nih password salah. Nah, message password salah ini kita untuk mendapatkannya itu sebentar ya teman-teman. Aku coba dulu. Harusnya ini nggak bisa tapi nggak apa-apa. Aku coba aja dulu. Aku ambil dari it.body login response .message. Harusnya ini nggak dapat, aku tahu harusnya ini tuh nggak dapat, tapi nggak apa-apa, aku coba aja dulu. Aku udah sadar sih, koma error default. Ada tanya juga, coba sebentar 0 masuk error defaultnya. Jadi kita nggak bisa, harusnya ini kan kita di body kita ambil message-nya tapi kita nggak dapat karena di sini statusnya itu bad request. Di sini nanti harusnya ada perlakuan khusus untuk mendapatkan message password errornya ini, password salah ini harus ada perlakuan khusus, ada yang harus kita tambahkan dan itu lumayan panjang. Jadi ini kita tambahkan aja error default. Jadi di sini kalau kita salah ya, nah error default salahnya. Jadi seperti itu. Kurang lebih ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Karena ini juga udah lumayan panjang. Untuk di video selanjutnya kita akan coba menghandle. Tapi ini kita at least sudah tahu kalau ini lagi error, ini sedang loading, ini udah sukses, itu kita udah dapat state-nya atau status-statusnya. Cuma untuk menghandle si errornya itu pesannya apa, itu kita belum dapat. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.